Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Ihsanul Akmal, NIM 2522277. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang sebuah video untuk UAS ujian akhir semester di mata kuliah logika dan algoritma, yang ditugaskannya itu untuk menjelaskan bab 4, bab 5, dan bab 6. Oke, baik. Yang dosen pengampunya yaitu Bapak Rian Amanda. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu bab 4, yang judulnya itu adalah dasar algoritma pemrograman. Jadi yang perlu kita tahu dulu yaitu adalah tentang pengertian percabangan. Jadi di sini pengertian percabangan itu adalah salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya sebuah program, karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai, kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement. Di bahasa Inggrisnya itu statement, di bawahnya berdasarkan pada nilai. Jadi percabangan itu adalah salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya sebuah program. Jadi di mana percabangan ini digunakan itu untuk melakukan seleksi terhadap nilai-nilai, kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan sebuah perintah atau sebuah statement. Jadi yang kedua yaitu jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau branching pada rumpun bahasa C memiliki dua macam jenis percabangan, yaitu yang pertama dengan syarat dan percabangan tidak bersyarat. Nah, di mana pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement, langkah-langkah statement ya. Terus di mana percabangan ini bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan. Nah, sedangkan pada percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankannya. Nah, yang berikutnya itu percabangan bersyarat. Pada percabangan bersyarat di sini secara garis besar yaitu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Nah, jadi pengertian percabangan if ya di sini adalah percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana. Artinya itu paling kecil karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Secara umum bentuk percabangan itu ada beberapa contohnya. Jadi contohnya itu selamat Anda lulus. Nah, jadi akan ditampilkan bila nilai dari hasil lebih besar dari 70. Karena kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menampilkan selamat Anda lulus. Nah, jadi terus ada lagi bentuk kedua dari percabangan if ini, adalah if else, di mana terdapat penambahan statement yang akan dijalankan apabila persyaratan tidak terpenuhi atau nilai syarat bernilai false. Nah, jadi bentuk lain dari if adalah else if, di mana percabangan dapat diselesaikan lebih dari satu kondisi dengan menambahkan blok else if dengan cara seperti itu. Jadi yang tadi
selamat Anda lulus tadi akan ditampilkan bila nilai dari hasil lebih besar dari 70 dan apabila nilai dari hasilnya lebih besar dari 65, maka silakan lakukan HER. Apabila semua kondisinya tidak terpenuhi, akan menampilkan pesan maaf Anda gagal. Jika tidak terpenuhi, itu ada beberapa yang tidak terpenuhi. Jadi ada lagi, coba lagi. Nah, ada lagi bentuk terakhir dari if adalah nest if atau if majmu, di mana pada percabangan if di dalamnya terdapat if kembali. Itulah tadi beberapa percabangan if yang if else dan if majmu, if ya ada 3, if else, if majmu, dan if else. Nah, percabangan yang kedua yaitu percabangan yang tidak bersyarat. Nah, berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya, percabangan yang tadi kan percabangan yang bersyarat. Nah, di sini percabangan yang tidak bersyarat. Jadi percabangan sebelumnya itu kan bentuk percabangan yang kedua ini percabangan tidak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke line program yang dituju dan menggunakan perintah goto. Namun fungsi ini hanya berjalan di PHP versi 5.3 saja. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada pengertian perulangan. Nah, perulangan atau biasa disebut dengan loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Nah, untuk membuat perintah perulangan, jadi kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada dalam perulangan tersebut. Yaitu yang pertama kondisi pada saat awal perulangan, yang kedua kode program atau perintah yang akan diulang, dan yang ketiga kapan perulangan itu akan berhenti. Nah, jadi dapat dikatakan juga penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman ini dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Jadi programnya itu lebih efisiensi dan diperpendek lagi. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya menuliskan huruf A sampai 500 itu dapat dituliskan dengan beberapa baris coding saja. Nah, jadi ada secara umum proses looping atau perulangan ini dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Yaitu ada looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu, dan ada looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti. Nah, untuk perulangan yang sudah diketahui dia akan berhenti akan diselesaikan dengan perulangan for. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan diberhenti, waktu diselesaikan dengan while apabila kondisinya diperiksa di awal, dan akan menggunakan do while apabila kondisi perulangannya itu diperiksa di akhir. Nah, jadi ada lagi perulangan secara umum itu terbagi lagi menjadi 2 struktur utama. Yang pertama yaitu kondisi perulangan. Kondisi perulangan ini yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan, biasanya berupa ekspresi boolean. Yang kedua itu bagian perintah coding yang akan diulang. Oke, lanjut lagi yaitu jenis perulangan dan implementasinya. Nah, jadi di sini beberapa jenis model perulangan yang umum digunakan pada pemrograman menggunakan PHP atau jenis programan lainnya adalah ada 4, yaitu yang pertama while, do while, for, dan yang keempat nest loop atau perulangan bersarang. Nah, jadi perlu kita tahu dulu yaitu perulangan while. Struktur perulangan while ini digunakan untuk kondisi perulangan yang banyaknya perulangan tidak diketahui sebelumnya atau tidak dapat dipastikan pada saat kode program itu dituliskan. Sebagai contoh, kita dapat membuat program untuk mengacak buah-buahan.
kita tidak akan tahu berapa kali nanti user akan mencoba, apakah 2, 3, 4, atau 10 kali percobaan sampai hasil yang diharapkan ditemukan. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke statement do. Statement do while. Perintah looping dengan while dan dengan perintah do while pada prinsipnya hampir sama. Ya, ini sama, tidak ada beda. Cuman yang membedakannya itu hanya pada kapan pengecekan, pada waktu pengecekan kondisi perulangan itu dilakukan. Nah, pada struktur perulangan while, kondisi perulangan diperiksa di awal sehingga apabila kondisi tidak dipenuhi sejak awal, maka perulangan tidak akan dilakukan sama sekali. Tadi kan berbeda dengan do while. Berbeda lagi dengan do while. Jika do while, karena lokasi pengecekannya itu perulangan dilakukan di akhir, maka perintah looping ini akan melakukan satu kali saja perintahnya sebelum mengecek kondisi perulangan di belakang, sehingga kondisinya tidak terpenuhi, perulangan akan dilakukan sekali. Nah, yang ketiga yaitu perulangan for. Perulangan for ini digunakan itu untuk mencetak satu kali teks saja. Contohnya jalan kaki, walaupun nilai dari kondisinya tidak terpenuhi sejak awal. Jadi perulangan for digunakan apabila sudah diketahui berapa kali kita akan melakukan perulangan. Oleh karenanya untuk kondisi perulangan for kita membutuhkan 3 kondisi. Nah, yaitu di kondisi awal perulangan, kondisi saat perulangan, dan kapan perulangan harus berhenti. Nah, perulangan terakhir yaitu perulangan bersarang atau nest loop. Perulangan bersarang ini adalah perulangan di dalam perulangan. Jadi perulangan dalam perulangan seperti untuk array, seperti di dalam array kita menggunakan perintah for, while, dan do while. Jadi itu tadi tentang ada 4 materi. Nah, kita lanjut ke pengertian rekursif. Pengertian rekursif ini dalam ilmu komputer, rekursif menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, rekursif dapat disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi di pemrograman, rekursif digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri, atau dapat diartikan juga sebagai satu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri. Nah, pemanggilan fungsi rekursif secara langsung berarti dalam fungsi tersebut terdapat statement untuk memanggil dirinya sendiri, sedangkan secara tidak langsung berarti fungsi rekursif tersebut memanggil satu atau lebih fungsi lain sebelum memanggil dirinya sendiri. Nah, contoh konsepnya itu penggunaan rekursif adalah masalah, kita harus tentukan masalahnya dulu. Masalahnya itu memotong tempe tipis-tipis sampai habis. Nah, jadi jika tempe sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongan tempe sekali selesai. Nah, yang kedua, jika tempe masih bisa dipotong, potong tipis dari tepi tempe tersebut, lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. Nah, cara implementasi rekursif. Beberapa contoh ada implementasi fungsi rekursif ini yang seringkali kita temui dalam pemrograman ada yaitu satu, fungsi dari fungsi pangkat. Untuk menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Jadi ada lagi fungsi rekursif ini terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu yang pertama fungsi pangkat, di mana fungsi pangkat ini untuk menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Oke, itu tadi bab 4 yang dapat saya jelaskan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bab 5 yang judul besarnya itu adalah larik atau array. Jadi perlu kita tahu dulu yang pertama itu pengertian larik, apa itu arik dan array. Nah, array di sini atau larik adalah suatu perubah yang perubahan ini hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman terkadang kita sering mengolah kumpulan data
yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Jadi, untuk mengatasi permasalahan pemrograman ini diperlukan sebuah larik atau array untuk menampung data itu. Nah, jadi suatu lokasi memori untuk suatu array tidak dapat ditambah atau dikurangi selama program dijalankan. Untuk mengubah ukuran dari lokasi memori suatu array haruslah diperbaiki dalam listing programnya, karena array termasuk ke dalam struktur data statis. Jadi array adalah tipe data yang terstruktur, yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sama yang tersimpan secara berurutan menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau table. Pada kehidupan sehari-hari, array juga dapat kita analogikan seperti halnya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak, yang mana masing-masing rak ini memiliki nomor rak yang dapat disebutkan dengan indeks atau subscript. Sebuah indeks atau subscript pada array yaitu berupa bilangan di dalam kurung siku yang dimulai dari angka angka 0 dan seterusnya. Jadi ada lemari itu ada rak dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian array terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu ada array dimensi 1. Array satu dimensi ini merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Jadi array ini adalah array dimensi 1. Nah, jadi ada lagi array dimensi 2 atau multidimensi. Array dua dimensi ini atau array multidimensi merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering juga kita kenal dengan istilah metrik, yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array dua dimensi di sini terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom, tabel atau matrik. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang array terbagi menjadi dua, array dimensi 1 dan array dimensi 2. Oke, kita masuk lagi ke bab 6. Bab 6 ini adalah judul materi besarnya yaitu metode divide dan conquer. Perlu kita ketahui dulu apa itu metode divide dan conquer. Metode divide and conquer adalah salah suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah itu menjadi sub-sub yang lebih kecil secara berulang-ulang atau rekursif. Jadi metode divide ini untuk memecahkan masalah yang besar menjadi kecil, beberapa sub-sub masalah yang kecil, sehingga masalah ini dapat secara berulang-ulang sehingga masalah ini dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Jadi dari masalah yang besar tadi dikecilkan dan dapatlah dari setiap sub masalah itu tadi, nah kemudian digabungkan untuk membentuk solusi yang utuh. Nah, jadi ada langkah-langkahnya. Metode divide and conquer ini ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu ada divide. Divide ini membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil atau dengan kata lain berukuran hampir sama. Nah, yang kedua yaitu ada conquer solve. Nah, conquer solve ini
yaitu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing submasalah secara rekursif, secara berulang-ulang. Nah, yang ketiga yaitu ada combine. Combine di sini menghubungkan solusi masing-masing masalah masalah itu sehingga membentuk solusi persoalan semula. Jadi di combine ini dia itu menggabungkan solusi dari masing-masing sub dan sehingga masalah itu membentuk solusi persoalan semula. Ada lagi 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini, yaitu ada branching, factor, balance, data depends, of divide, function, dan sequentiality. Nah, di sini branching factor. Branching factor dalam algoritma divide dan conquer adalah jumlah dari submasalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Hal ini merupakan langkah nyata dari algoritma divide and conquer. Di dalam proses pembagian yang sebenarnya jumlah dari branching faktor harus 2 atau lebih. Karena jika tidak bisa dibagi, banyak jenis algoritma ini termasuk pula algoritma komputasi geometrik yang memiliki branching faktor jumlah 2. Berikutnya itu ada balance. Balance di sini di sebuah algoritma divide and conquer bisa dikatakan balance atau seimbang jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Jadi di balance ini dia itu seimbang atau sama. Yang berikutnya yaitu data depends of divide function. Dependence of divide function ini dia ini memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya di sini jika ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang, salah satu contohnya adalah yaitu algoritma quicksort yang akan membagi subproblem dengan fungsi data dependent divide. Yang terakhir yaitu control parallelism or sequentially. Nah, algoritma divide and conquer dikatakan berurutan sekuensial jika subproblem dieksekusi sesuai dengan perintah program. Paralelisasi dari algoritma divide and conquer yang terturut pertama kali didefinisikan oleh Maus di Facon 19 yang ya jadi ketika hasil dari salah satu sub eksekusi diperlukan oleh sub eksekusi yang lain, dalam kasus ini hasil dari sub tree pertama diberikan passing kepada proses komputasi sub tree kedua. Supaya hasil akhir ini bisa digunakan sebagai nilai awal, tetapi sekarang ini tidak dapat dijadikan ilustrasi lagi karena teknologi komputer paralel yang semakin canggih dan kompleks. Lalu ada lagi metode sorting. Di metode divide and conquer ini ada beberapa metode, yaitu yang pertama itu metode sorting. Metode sorting ini merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan-himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Jadi sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Nah, pada dasarnya ada 2 macam urutan yang biasa digunakan dalam suatu proses sorting ini, yaitu urut naik ascending dan urut turun descending, di mana tujuan dari sorting ini adalah untuk mengurutkan data yang belum terurut. Kemudian metode selanjutnya yaitu algoritma sorting. Algoritma sorting adalah di sini yaitu kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Contohnya yaitu dari algoritma untuk langkah ini adalah sorting pengurutan.
Sorting dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada comparison sort, bubble sort, selection sort. Contohnya itu bubble sort, selection sort, insert insertion sort, merge sort, quick sort. Dan ada lagi non comparison sort, yaitu contohnya adalah radix sort, counting sort. Nah, comparison sort ini atau pengurutan dengan pembandingan adalah algoritma yang dalam proses pengurutannya melakukan pembandingan antar data. Non-comparison sort atau pengurutan tanpa pembandingan ini adalah algoritma yang membandingkan adalah algoritma pengurutan di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data-data itu. Kemudian metode berikutnya yaitu selection sort. Selection sort ini merupakan algoritma sederhana yang berbasi perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke I. Dari nilai dari I dimulai dari 1 ke N. N itu sampai ke 10 atau terakhir, di mana N ini adalah jumlah total elemen dikurang dari 1 juga. Nah, metode berikutnya yaitu algoritma insertion sort. Algoritma sorting yang paling sederhana ini adalah insertion sort. Algoritma insertion sort ini pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang hingga tidak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Nah, metode berikutnya yaitu ada quick sort. Quick sort di sini adalah algoritma yang penyortiran itu yang penyortiran sangat penting, efisien, dan didasarkan pada pemartisian array data menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array besar dipartisi menjadi dua array yang salah satu yang menyimpan nilai lebih kecil dari nilai yang ditentukan. Bisa dikatakan dengan pivot. Jadi berdasarkan pada mana partisi dibuat dan array lain memiliki nilai lebih besar dari nilai pivot. Di quicksort ini merupakan algoritma pembagi di mana pertama quicksort, di mana quicksort merupakan algoritma pembagi di mana pertama quicksort membagi list yang besar menjadi dua buah sublist yang lebih kecil, dan dibagi lagi jadi yang besar, jadi dirubah lagi menjadi yang kecil, elemen kecil dan elemen besar. Quicksort ini juga dapat menyortir sublist itu secara rekursif. Di quicksort ini ada langkah-langkahnya, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, ambil sebuah elemen pada sebuah data yang disebut dengan pivot pada sebuah daftar. Nah, yang kedua, urutkan kembali sebuah list sehingga elemen dengan nilai yang kecil dan dari pivot berada dalam pivot, sedangkan seluruh elemen yang memiliki nilai yang lebih besar dari pivot berada setelahnya. Nilai yang sama dapat berada pada pivot setelahnya. Setelah pemisahan, pivot berada pada posisi akhirnya. Operasi ini disebut juga dengan operasi partition. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sublist. Sublist ini kemudian disortir secara rekursif dari elemen yang lebih kecil dan sublist dari elemen yang lebih besar. Nah, metode selanjutnya yaitu ada lagi metode bubble sort. Metode pengurutan gelembung atau penukaran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan N, dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi N1.
Begitu seterusnya atau sebaliknya. Dengan mencari elemen terkecilnya diletakkan paling kiri atau pertama atau I, dan terkecil kedua di I tambah 1 dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi algoritma merge sort. Algoritma merge sort ini adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output. Algoritma merge ini disesuaikan untuk mesin drive tape. Penggunaannya mudah dalam akses memori acak besar yang terkait telah menurun karena banyak aplikasi algoritma merge yang mempunyai alternatif lebih cepat ketika kamu memiliki akses memori acak yang menjaga semua data kita. Jadi hal ini disebabkan algoritma ini membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif atau berurutan, dan juga memakai 2 tabel. Algoritma merge sort ini membagi tabel menjadi 2 tabel lagi yang sama besar. Masing-masing tabel diurutkan secara rekursif dan kemudian digabungkan kembali untuk membentuk tabel yang terurut. Nah, implementasinya dasar dari algoritma merge sort ini memakai 3 buah tabel. 2 untuk menyimpan elemen dari tabel yang telah dibagi, dan 2 lagi itu dibagi 2, dan 1 lagi itu untuk menyimpan elemen yang telah terurut. Namun algoritma ini dapat juga dilakukan langsung pada 2 tabel sehingga menghemat ruang atau memori juga atau memori yang kita butuhkan itu. Oke, baik, itulah tadi materi dari bab 4, bab 5 dan bab 6 dari saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarjana.